yang kami hormati, Datun Bangen Tawai memvisualkan kehidupan masyarakat pedalaman yang mengajarkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara alam, tradisi, dan manusianya dengan menjunjung kearifan lokal guna keberlangsungan masa depan bersama. Kepakanku menebarkan hawa, menyimbolkan kedamaian dari tanah tua dengan eksotika yang bersinergi aliran Sungai Mahakam. Seiring alunan dawe sampai menyatukan rasa, karsa dan cinta pada alam rimba Kalimantan. Hadirin, inilah Datun Bangen Tawai. Selamat menyaksikan. Magamilung ayen ni utawai boleh ubah kudip tiga sungai lek raunti seni utawai ABP kuat tiga ngen sungai laut.
Bapak Ibu hadirin yang kami berbahagia, berikutnya adalah musik tingkilan. Musik tingkilan akan dibawakan oleh Olah Gubang dari Yayasan Gubang Kutai Kartanegara. Akan membawakan 3 buah lagu tingkilan.
Yang berbahagia, berikutnya persembahan Jepen Bekebur atau Bekebas adalah menghempas atau menghentakkan. Tarian ini menggambarkan tentang sebuah rutinitas membuang atau membersihkan debu kotoran serta roh-roh jahat yang biasanya dilakukan pagi atau menjelang tidur di malam hari. Garapan Bekebur mengajarkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan karena agama pun mengajarkan tentang hal tersebut. Garapan ini juga menghadirkan simbol-simbol yang ada di sekitar masyarakat kita, yang bersendikan agama agar terjaga tatanan kehidupan yang bernilai tradisi, guna mengajarkan kebijakan hidup yang tiada rentang batas waktu untuk bersih jiwa dan raga. Inilah Jepen Bekebur. Assalamualaikum kami aturkan puji dan syukur kepada Tuhan. Jepen Bekebur kami persembahkan, salah dan hilap mohon maafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Insinyur Haji Wahyu Widi Heranata MP, yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketenaga Kelistrikan Bapak Insinyur Vincentius Tarukan, serta para staf jajarannya. Yang terhormat Kepala Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasli IPM, yang terhormat Ketua Forum Ketua Teknik Tambang, Bapak Nathan Patangke, dan para jajaran Universitas Mula Warman dan para jajaran Universitas Kartanegara. Dan tidak lupa juga para tamu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat berkumpul lagi pada hari ini di Hotel Haris, Samarinda untuk menggelar Pekan Working Group Perhapi 2020. Perkenalkan, nama saya Safina Agnesia yang akan memadu acara pada pagi hari ini. Sebelum masuki acara, mari kita menyimak safety briefing yang akan disampaikan dari pihak Hotel Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Anur, jabatan Security Hotel Haris Samarinda. Selamat datang di Hotel Haris Samarinda. Terima kasih atas kepercayaan untuk menggunakan fasilitas dan pelayanan kami di Hotel Haris Samarinda. Dengan ini,
kami menyampaikan prosedur keselamatan keadaan darurat jika terjadi kebakaran, gempa bumi, ancaman bom atau maupun ledakan bom. Pemberitahuan darurat ini disampaikan melalui pertama, membunyikan alarm secara menyeluruh atau general alarm selama 2 menit di gedung Hotel Haris Samarinda. 2. Informasi melalui announcement atau loudspeaker yang terletak di setiap lantai gedung maupun dalam ruangan ini. 3. Mohon ikuti petunjuk dari petugas kami yang sudah terlatih IRT atau Emergency Response Team. Jika terjadi situasi keadaan darurat digunakan, 1. Diharapkan jangan panik dan tetap tenang. 2. Jangan menggunakan lift. 3. Gunakan tangga darurat atau exit yang terletak untuk menuju master point atau tempat berkumpul. 4. Tangga darurat atau exit terletak di sebelah kiri dan kanan gedung ini yang dilengkapi dengan lampu emergency dan pendingin. 5. Letak master point atau tempat berkumpul gedung ini berada di depan hotel ini. Apabila tidak memungkinkan akan dipindah ke samping pintu keluar kendaraan. 6. Ikuti petunjuk dari petugas kami dan jangan kembali ke ruangan ini sebelum ada pemberitahuan dari petugas kami. Fasilitas dan pelayanan kami di Haris Samarinda. Musola di lantai 3, area smoking atau merokok berada di pool bar lantai 5, teras lobi dan teras Haris Cafe di lantai M. Toilet berada di lantai 5, lantai 3 dan lobi. Untuk di dalam tangga darurat maupun di dalam toilet dan dalam ruangan ini dimohon tidak ada yang merokok. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukin acara inti, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Sundoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PWG yang berbahagia, sebelum melanjutkan acara ini, marilah kita menunduk sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini berjalan lancar, serta dapat bernilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah, al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, dan hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, ya Allah, hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka kegiatan Pekan Working Group, berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa kami. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada seluruh yang terkait pada kegiatan ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua tugasnya. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbi srohli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jam'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan sambutan, mari perkenalkan saya untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, boleh nggak saya minta teman-teman buat bilang semangat pagi, pagi. Terus nanti saya sampai 3 kali dan terakhirnya bakal kalian semua bakal ngomong pagi, 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 pagi. Bisa? Ayo kita tes. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, dan pagi. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk mengawali sambutan kita pada pagi hari ini, saya perkenalkan untuk Bapak Kepala Dinas SDM, Bapak Insinyur Haji Wahyu Waidi Heranata MP yang diwakili Kepala Bidang Ketenaga Listrikan, Bapak Insinyur Vincentius Tarukan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Yang kami hormati Ketua Perhabi Bapak Insinyur Rizal Kasli IPM, yang kami hormati yang mewakili Rektor Universitas Mula Warman, yang kami hormati yang mewakili Rektor Unikarta Tenggarong, yang kami hormati para narasumber, Bapak antara lain Bapak Dr. Eng Insinyur Safrizal ST, yang kami hormati Bapak Sandek Haryadi ST.MT, para pimpinan perusahaan mitra Perhapi, di sini kita lihat banyak KPC dan lain-lain. Yang kami hormati para peserta working group Perhapi yang ke-30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena seyogianya beliau yang menyampaikan sebagai keynote speaker pada pagi hari ini, namun karena beliau berhalangan tugas di luar daerah, maka beliau mewakilkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Dinas ESDM berhalangan lagi karena ada Dirjen Mineral dan Batu Bara datang pagi ini meninjau PT Tani Toharun bersama BPKRI. Jadi agak sulit untuk ditinggalkan oleh beliau. Untuk itu, izinkanlah saya mewakili Gubernur, Kepala Dinas dalam menyampaikan materi yang diminta oleh Perhapi pada pagi hari ini. Perhapi meminta kepada Gubernur untuk menyampaikan tentang kebijakan energi menyongsong ibu kota negara baru. Bapak Ibu yang kami hormati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJM 2005 sampai 2025 Provinsi Kalimantan Timur sebagai acuan daripada RPJMD 2018-2023, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan, yang mana di dalamnya terdapat diantaranya pemantapan struktur ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar. Dalam pemantapan struktur ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar merupakan acuan besar dari kebijakan energi di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk untuk Ibu Kota Negara atau IKN. Sesuai dengan visi Kaltim Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, yang mana misi nomor 3 yaitu berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan, dan misi keempat yaitu berdaulat dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan. Dalam misi nomor 3 diantaranya ada indikator untuk peningkatan kebutuhan energi berupa peningkatan rasio elektrifikasi, yaitu peningkatan energi listrik yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Dan dalam misi keempat, diantaranya adalah indikator untuk menurunkan emisi berupa presentasi penurunan emisi, baik di sektor energi, hilir maupun di hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, kita berharap bauran energi atau keanekaragaman untuk energi baru terbarukan dapat meningkat, sehingga mengurangi penggunaan sumber energi lain, baik batu bara dan minyak dan gas bumi, sehingga hal ini juga berdampak dalam penurunan emisi. Target energi baru terbarukan tahun 2025 sesuai dengan Perda tersebut yaitu 12,39% dan meningkat pada tahun 2050 menjadi 28,72%.
Hal ini juga sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Dan dalam rencana IKN baru berupa konsep Smart and Green City akan dilakukan banyak pengembangan energi baru terbarukan, di antaranya pengembangan pemanfaatan energi surya, angin, air, dan sebagainya. Konsep Smart dan Green City dalam pembangunan IKN baru ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTW di Provinsi Kalimantan Timur. Dilihat dari kondisi sektor energi di Kalimantan Timur, bisa kita lihat bahwa minyak dan gas bumi sekarang ini terdapat eksplorasi sebanyak 41 KKS, K3S. Kemudian produksi ada 5 K3S, bisa kita lihat di situ, Pertamina Hulu Mahakam, Hulu Kaltim, Hulu Sanga-Sanga, Pertamina EP Aset 5, dan Perusda Benotaka. Jadi sekarang ini kelihatannya migas sudah yang beroperasi dari dikelola oleh hampir BUMN dan BUMD. Nomor 5 ini BUMD daripada PPU. Perkiraan cadangan minyak dan gas bumi tahun 2019 adalah sebagai berikut. Minyak bumi 314,17 juta barel, gas bumi 13,73 triliun kubik feet, CBM 109,3 TCF. Sedangkan perkiraan lifting migas tahun 2019 adalah minyak bumi 26,25 juta barel, gas bumi 379,59 juta million British thermal unit. Kapasitas produksi kilang minyak Kota Bontang sebesar 300.000 barel per hari. Sedangkan produksi kilang minyak Kota Balikpapan sebesar 260.000 barel per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 360.000 barel per hari setelah adanya upgrading kilang. Realisasi jaringan gas rumah tangga atau RT di Kalimantan Timur berjumlah 34.670 sambungan rumah tangga yang terdiri dari Bontang 16.965, Balikpapan 8.779 rumah tangga, Samarinda 401 rumah tangga, dan Penajam Pasir Utara 8.525 rumah tangga. Kita lihat dari sisi batu bara, jumlah perjanjian karya pengusahaan batu bara PKP2B di Kalimantan Timur adalah eksplorasi 5 perusahaan, eksploitasi dan produksi 25 perusahaan. Sedangkan jumlah izin usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Timur sebanyak 1.404 IUP yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi, yaitu Kabupaten Kukar 625 IUP, Kabupaten Kubar 244 IUP, Kabupaten Pasir 67 IUP, Kabupaten Berau 93 IUP, Kabupaten Kutim 161 IUP, Kabupaten PPU 151 IUP, dan Kota Samarinda 63 IUP. Produksi batu bara di Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 242,25 juta metrik ton yang terdiri dari PKP2B 151,51 juta metrik ton, IUP 90,74 juta metrik ton. Dilihat dari sisi ketenaga listrikan di Kalimantan Timur telah terinterkoneksi dengan sistem Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dengan daya mampu neto 1.569,1 MW, beban puncak 1.094,9 MW, cadangan 474,2 MW. Jadi dengan adanya IKN, dari sisi kelistrikan, listrik adalah cukup untuk melistriki IKN dan pembangunan IKN. Beban puncak di Kabupaten Penajam Pasir Utara baru mencapai 15,89 MVA yang dipasok dari gardu induk Petung dengan kapasitas 90
megavolt ampere. Sedangkan beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 megavolt ampere yang dipasok dari GI Karangjoang, GI Manggarsari, dan GI Senipa dengan total kapasitas sebesar 290 megavolt ampere. Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kalimantan Timur tahun 2019, rasio elektrifikasi baru mencapai 88,14%. Rasio desa berlistrik mencapai 99,13%. Dilihat dari sisi pengembangan energi baru terbarukan, jumlah pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar dan terpasang di seluruh Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2018 terdiri dari lokasi terpasang 73 desa, unit terpasang 5.998 unit, kapasitas terpasang 479,84 kilowatt peak. Jumlah PLTS terpusat atau komunal yang telah terpasang di Kalimantan Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2018, yaitu lokasi terpasang 8 kabupaten kota kecuali di Samarinda dan Balikpapan, unit terpasang 47 unit, kapasitas terpasang 3 megawatt peak. Rencana pengembangan energi di ibu kota negara. Jaringan gas kota sesuai dengan rencana pembangunan jaringan gas oleh pemerintah pusat sebanyak 30 juta sambungan rumah tangga. Kalimantan Timur direncanakan mendapat 703.834 sambungan rumah tangga di 6 kabupaten kota pada tahun 2034. Kabupaten kota di Kalimantan Timur yang akan mendapat jaringan gas adalah Kota Balikpapan sekitar 158.836, Kutai Kartanegara 186.098 sambungan rumah tangga, Kota Samarinda 209.420 sambungan rumah tangga, Penajam Pasar Utara 41.344 sambungan rumah tangga, Kota Bontang 44.061 sambungan rumah tangga, dan Kabupaten Pasir 64.078 sambungan rumah tangga. Ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan. Dari proyeksi kebutuhan listrik untuk IKN, perlu tambahan pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt. Berdasarkan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, PT PLN perlu tambahan 884 megawatt. Jadi tadi ada kelebihan daya. Konsep keandalan kelistrikan IKN adalah pembangkit menggunakan energi baru terbarukan seperti air, biogas, biomasa, dan angin, tentu dan tenaga surya. Kemudian backup atau cadangan daya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dan baterai energy storage system atau BESS. Kemudian kawasan zero downtime atau ZDT. Desain gardu induk dalam kota menggunakan tipe gas isolated switchgear atau GIS. Underground cable atau UGC untuk jaringan tegangan tinggi dan tegangan menengah. Konsep kelistrikan IKN adalah konsep smart and green city. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan dan usulan kebijakan untuk IKN. Pertama, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi agar segera dimaksimalkan sebelum adanya konversi penggunaan kendaraan bermotor konvensional ke kendaraan listrik.
kita tahu bahwa ke depan penggunaan kendaraan akan beralih dari bahan bakar minyak atau gas menjadi kendaraan listrik, motor-motor listrik. Kelihatannya begitu, mungkin 10-15 tahun akan datang akan demikian. Kedua, upgrading kilang Balikpapan dan pembangunan kilang Bontang agar sesuai dengan jadwal demi tercapainya kontinuitas suplai BBM di Kaltim. Jadi pemerintah merencanakan sedang melaksanakan upgrading pengolahan BBM minyak di Balikpapan dari 260.000 barel per day menjadi 400.000 barel per day. Dan Bontang belum jelas siapa investornya. Kemudian tambahan pembangunan jaringan gas di Kalimantan Timur agar dipercepat dari rencana tadi 2034 menjadi 2024 karena Kaltim adalah produsen gas terbesar di Indonesia. Jadi Kalimantan Timur itu sebagai penghasil gas di Indonesia sekitar 45-50% nasional. Keempat adalah masih diberlakukannya moratorium terhadap izin usaha pertambangan baru di Kalimantan Timur dan PKP2B dan IUP dalam lokasi dan penyangga IKN agar dipercepat produksinya. Jadi yang dalam IKN itu ya dalam jangka 3 tahun produksinya bisa diselesaikan. Kemudian perlu konsistensi dalam membangun pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan untuk mewujudkan ibu kota negara yang smart, green, beautiful, dan sustainable. Saya kira inilah penyampaian dari Bapak Gubernur. Mudah-mudahan working group Perhapi pada hari ini dan besok bisa berjalan dengan baik dan mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah Prof. Kaltim dalam mengelola energi dan sumber daya mineral tentunya secara keseluruhan sehingga dapat membantu Provinsi Kalimantan Timur dalam membina dan mengawasi terutama IUP-IUP yang banyak bermasalah ya Pak Surya di Kalimantan Timur karena yang mengeluarkan IUP dulu adalah pemerintah kabupaten kota, yang menikmati masalahnya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira demikian, kami ucapkan mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, mungkin boleh saya ingin membacakan pantun. Jadilah seperti angin, walaupun tak terlihat, namun senantiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walaupun tak tersentuh, namun senantiasa menerangi. Jadilah sebagai sahabat sejati, walaupun tak selalu bersama, namun menjaga hati. Saya tambah lagi ya. Kasih tidak mengenal musim. Kasih berbuah setiap saat. Walaupun buah kasih tak selalu manis. Jangan pernah berhenti memberi kasih. Hiduplah selalu dalam kasih, karena kasih membawa damai sukacita. Terakhir nih. Hidup ini panjang ceritanya, tetapi artinya singkat. Jalani kehidupan ini dengan penuh kegembiraan. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab hidup adalah perjalanan, bukan pertandingan.
Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu mensyukuri apa yang telah dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Yaitu tadi sambutan dari perwakilan Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur. Lalu kita akan memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Kalimantan Timur, Nathan Patake, yang diwakili oleh Bapak Zulfa Habibur, Ketua Harian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Panitia Pekan Working Group Perhapi. Yang kedua, yang terhormat Ketua Umum Perhapi Pusat, Pak Gija Kasli. Kemudian Kepala Dinas SDM yang diwakili Pak Vincent, Rektor Universitas Muhammad yang diwakili, dan Rektor Universitas Kutai Kartanegara atau yang mewakili, dan seluruh undangan serta hadirin yang berbahagia yang saya hormati. Izinkan saya mohon maaf kepada panitia bahwasanya Ketua Umum tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang beliau tidak bisa tinggalkan di lapangan. Kemudian rekan-rekan FKTT yang ada, izinkan saya menyampaikan sambutan pagi ini sebagai Ketua Harian. Kami juga memohon maaf tidak bisa memberikan bantuan atau dukungan secara besar terhadap acara ini karena beberapa teman-teman juga sibuk dalam masih RKB, Pak. Jadi hanya dari beberapa perusahaan ini masih bergelut dengan RKB. Dari RKB yang ada hanya beberapa persen dari member kita yang baru disetujui, jadi masih fokus dalam penyusunan RKB. Kami juga sangat berterima kasih dan mendukung aktivitas ini. Dan sebenarnya FKTT adalah member juga dari Perhapi, dari beberapa anggota juga bergabung dalam keanggotaan Perhapi. Kita juga mensinergikan kegiatan ini terus berkembang, mendukung visi misi dari Kaltim Berdaulat, terutama membangun sumber daya manusianya, dan kita juga meningkatkan peran kita terhadap profesional teknis untuk membangun Kaltim yang lebih baik dan maju. Tidak banyak bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sukses buat Perhapi, dan sukses buat kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dan memperkenalkan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rizal Kasli IPM selaku Ketua Umum Perhapi serta pengalungan secara simbolis pada perwakilan peserta dari PT Asaba Surveying Division Bapak Stanley, sekaligus juga membuka acara Working Group Perhapi 2020. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas SDM Kalimantan Timur dan diwakili oleh Bapak Vincent Tarukan. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di acara kami ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Mullah Warman atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Kartanegara yang diwakili oleh Dekan Fakultas Teknik,
Unikarta. Yang kami hormati Ketua Working Group Perhapi, Dr. Syafrizalillah yang hadir pada hari ini. Ketua Pelaksana Working Group, Pak Jimmy Gunarso yang bekerja siang malam tanpa lelah, sampai tadi malam kena sakit, flu, alhamdulillah sudah sembuh pada hari ini. Ketua Perhapi Perwakilan Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kalimantan Timur yang hadir pada hari ini Pak Azwar Busra, mewakili Ketua Perhapi Kalimantan Timur. Ketua Forum KTT yang hadir yang diwakili oleh Ketua Harian. Terima kasih atas kerjasama dan telah bergabung di kepanitiaan ini. Kami juga memaklumi memang sekarang lagi musim RKAB di beberapa daerah yang belum selesai. Tapi di pusat kelihatannya sudah selesai semua karena dipaksa selesai di Desember atau Januari. Nah, mudah-mudahan doa kami bisa cepat selesai dan bisa berproduksi sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian penghormatan kami juga kepada para pemateri yang hadir pada hari ini dan besok, karena kita akan berlangsung sampai besok tanggal 18 Februari. Dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin peserta Pekan Working Group tahun 2020 dan undangan yang kami hormati. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kemudahan untuk kita bisa berkumpul pada hari ini dan besok tentu saja. Dan selawat dan serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, Pekan Working Group atau PWG yang kita laksanakan pada hari ini dan besok adalah merupakan salah satu kegiatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia yang dilaksanakan oleh bidang working group yang segianya setiap tahun akan kita laksanakan. Karena ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia pertambangan yang akan menjadi visi misi daripada Perhapi sendiri. Dan ini juga tadi saya lihat sesuai dengan visi misi Kalimantan Timur 2018-2023, di mana di visi nomor 1 itu fokus kepada sumber daya manusia. Nah, artinya ini kita sejalan dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa sedikit pengenalan kepada Perhapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kurang mendapatkan informasi tentang Perhapi. Yang pertama adalah visi misi dan program kerja Perhapi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa visi Perhapi adalah menjadikan Perhapi sebagai suatu organisasi yang dapat membentuk ahli pertambangan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Inilah menjadi salah satu tujuan dari didirikannya Perhapi dari tahun 1990. Kita selalu meningkatkan sumber daya profesi ahli pertambangan dan ini sudah banyak kita lakukan. Kemudian juga 2018-2021 kita punya visi Perhapi sebagai mitra strategis pemangku kepentingan menjadi pusat rujukan atau center of reference pengembangan sumber daya manusia yang tadi kita sudah dengarkan juga dari Provinsi Kaltim yang dapat memajukan pertambangan Indonesia secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita kembangkan sumber daya manusia itu juga bertanggung jawab. Artinya kalau ada anggota kita yang tidak melaksanakan misalnya good mining practice, kita bisa lakukan sidang etik profesi. Karena kita ada Dewan Etik Profesi, nanti akan dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, di mana kita salahnya. Karena kan Perhapi juga menginginkan bahwa pelaksanaan atau operasional pertambangan itu sesuai dengan kaidah good mining practice. Nah, di sini juga ada forum KTT yang sangat mendukung kebijakan tersebut. Nah, ini beberapa strategic planning Perhapi. Saya tidak jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah kompetensi dari anggota dan stakeholder. Kemudian ada good governance. Ya. Nah, kemudian menjadi center of reference dan government partner. Kita menjadi partner daripada pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan ataupun standar-standar yang diinginkan. Nah, ini beberapa program strategis Perhapi
di mana yang hitam itu sudah semua kita laksanakan, dan ada beberapa yang strategik yang akan kita laksanakan adalah salah satunya itu FGD dengan World Bank yang sudah kita laksanakan, dan juga nanti di bulan Maret kita akan lakukan seminar nasional untuk mining management policy. Ini kita kerjasama dengan World Bank. Kemudian di bulan November kita juga akan melakukan International Underground Mining Conference. Itu kita bekerjasama dengan pemerintah Kanada. Karena di Kanada ada 2 provinsi yang sangat fokus ke pertambangan, yaitu Provinsi Quebec dan Provinsi British Columbia. Nah, mudah-mudahan acaranya bisa kita laksanakan. Kemudian yang lain adalah Pekan Working Group yang kita laksanakan di Samarinda pada hari ini dan besok. Nah, nanti kita juga akan ada Save Indonesian Coal, kebetulan juga dipimpin oleh Pak Dr. Safrizal, atau Indonesian Coal Conference, yang akan kita laksanakan nanti pada bulan Agustus, dan ini juga berkaitan erat dengan Kalimantan, karena umumnya batu bara itu yang terbesar adalah dari Kalimantan. Tadi saja kita lihat presentasi dari Pak Vincent, hampir 50% produksi batu bara nasional itu dari Kalimantan Timur, belum digabung dengan Kalimantan Selatan, Tengah, dan Utara. Nah, kemudian yang lain adalah tentu saja kita akan ada kegiatan temu profesi tahunan yang setiap tahun kita laksanakan. Yang tahun ini karena merupakan ulang tahun Perhapi yang ke-30, hasil rapat panitia itu memutuskan untuk kembali ke tempat asal dulu, yaitu di Bandung, karena pendirian Perhapi ini dulu diinisiasi di Bandung, dan ini berkaitan dengan ulang tahun Perhapi ke-30. Nah, biasanya 2 tahun kita di daerah, kemarin kita di Lombok, kemudian seharusnya kalau bukan ulang tahun yang ke-30 yang akan kita rayakan secara besar-besaran tahun ini, kita juga akan mencari daerah lain untuk melaksanakan TPT ini. Tapi saran, masukan dari Dewan Penasihat dan segala macam, beliau menyarankan kalau bisa kita kembali ke Bandung, dan nanti juga akan kita hadirkan para petinggi negeri. Ada rencana kita akan mengundang Presiden dan Menteri SDM, beliau sudah bersedia untuk hadir di acara kita. Untuk hal yang berikutnya adalah bahwa di Perhapi kita sekarang sudah ada jurnal ilmiah atau kita sebut dengan Indonesian Mining Professional Journal. Itu sudah jalan dengan proceeding itu dari hasil temu profesi tahunan, papernya kita ambil dari sana dan terpilih. Kemudian juga ada jurnal yang ini memang sangat erat kaitannya dengan dunia penelitian atau dunia pendidikan, di mana di dalam penyajian paper dalam jurnal ini itu akan diseleksi oleh tim reviewer, terutama yang akan dicek itu adalah plagiasi atau plagiat ya, itu tidak boleh lebih dari 30%. Dan ini diakui secara internasional. Nah, kami juga mengharapkan para dosen, peneliti itu nanti bisa mengirimkan papernya untuk kita muat dan menjadi reference bagi dunia pertambangan. Nah, hal lain adalah kita juga sudah ada sistem seminar online, webinar. Ini sudah kita kembangkan. Kemarin sudah sangat aktif, di tahun 2020 ini kita akan aktifkan segera di bulan Maret, dan itu malah setiap minggu kita akan laksanakan, dan bisa diikuti secara online sebanyak 1.000 orang maksimum peserta. Nah, pengalaman selama ini sudah melewati 300 yang ikut seminar itu. Apalagi kalau topik-topik yang sangat menarik di dunia pertambangan biasanya akan sangat banyak peserta. Nah, untuk itu nanti juga kami akan kerjasama dengan Forum KTT Kalimantan Timur untuk bisa menyebarkan ke anggota, karena ini banyak pemateri-pemateri termasuk dari Dirjen Minerba itu akan mengisi juga nantinya. Nah, salah satu dalam waktu dekat ini akan mengisi adalah Pak Sri Raharjo, Direktur Teknik dan Lingkungan. Beliau ketemu saya kemarin sudah sedang menyiapkan bahannya.
Nah, ini juga kita manfaatkan sebagai salah satu media sosialisasi aturan baru atau mungkin peraturan-peraturan yang baru yang dikeluarkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sampai tadi malam Pekan Working Group ini tahun 2020 ini diikuti oleh 73 orang yang tercatat untuk 2 hari ini. Yang paling banyak adalah untuk mind planning, sesi mind planning sebanyak 42 peserta, kemudian digital blasting sebanyak 17, dan CSR, lingkungan dan CSR sebanyak 14 peserta. Nah, alhamdulillah cukup banyak peserta yang berminat dan kami mengharapkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya itu akan lebih banyak lagi peserta yang dapat hadir sehingga kita bisa berdiskusi dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk daerah di mana kita berkarya. Nah, panitia juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama tim pusat yang dipimpin oleh Pak Jimmy dan tim dari Kalimantan Timur, Pak Sundek, Pak Azwar, dan Forum KTT, juga dari Kutim, yang telah membantu terselenggarakannya acara pada hari ini. Juga tidak terlepas kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, antara lain adalah PT Nata Energy Resources, PT Bukit Asam, PT Kaltim Primakul, Hanwa Mining Services, PT Asaba, PT Rahmat Triningrat Nusantara, PT PLN Batubara, PT Prasetya Abdi Persada, PT Edukasi Pengembangan Profesi, PT Quantus Konsultan Indonesia, PT Tura Group, PT Pesona Katulistiwa Nusantara, di mana saya dulu pernah berkarir juga di situ selama hampir 3 tahun. Kemudian PT Alam Regensi Energi. Nah, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Dan sekaligus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Pekan Working Group tahun 2020 di Samarinda dengan resmi saya buka. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal mohon ditahan sebentar karena akan ada sesi pengalungan secara simbolis kepada Bapak Stanley dari PT Asaba Surveying Division. Ya baik, terima kasih Bapak Rizal. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pertama untuk para tamu undangan dipersilakan untuk foto sesi bersama. Baik, untuk Bapak Rizal mohon bertahan sebentar. Karena selanjutnya untuk para peserta diperkenankan untuk maju untuk foto bersama. Silakan.
Ya, dipersilakan untuk para pesertanya. Silakan maju untuk sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan Pekan Working Group ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Perhapi, di mana setiap working group yang ada di Perhapi, mulai dari eksplorasi sampai CSR atau penutupan tambang, itu tiap tahun melakukan pengembangan atau menyampaikan hal-hal terbaru, update terhadap teknologi yang ada. Jadi artinya selain untuk menyampaikan hal-hal yang baru, itu juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dari insan pertambangan. Pekan Working Group ini biasanya kita berputar. Jadi yang sudah pernah ada itu kita lakukan di Bandung, kemudian di Palembang, di Yogyakarta, dan Jakarta sendiri, dan saat ini kita melaksanakan di Balikpapan. Jadi tahun ini kita laksanakan di Samarinda, dan selanjutnya mungkin kita akan pilih tahun depan di beberapa tempat lagi yang setidaknya harus ada industri pertambangan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada kampus, di mana peserta Pekan Working Group ini juga diharapkan dari kampus. Khusus untuk di Samarinda ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sundek dan kawan-kawan sebagai panitia lokal di Kalimantan Timur, karena acara ini berjalan dengan baik dan juga penyiapan dari kegiatan ini cukup mengagumkan. Kalau menurut saya bagus sekali. Tapi sayangnya memang kita hanya bisa menyampaikan 4 atau 5 working group, yaitu working group dari perencanaan tambang, working group geoteknik, working group konservasi, working group lingkungan, CSR, dan blasting. Jadi hanya 6 yang terlibat di dalam kegiatan kita di Samarinda ini. Kita masih punya working group yang lain seperti eksplorasi, metalurgi, kemudian tambang bawah tanah, dan ventilasi. Jadi rasanya mungkin di lain kesempatan 3 working group yang tidak terlibat di kesempatan ini kita akan coba untuk upayakan bisa terlibat di tahun depan. Baik, kira-kira itu yang saya sampaikan, dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia lokal, terutama Pak Sundek dan kawan-kawan. Rasanya effort yang dikeluarkan ini pasti tidak sedikit untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian.
bahwa acara Pekan Working Group ini itu kita laksanakan setiap tahun oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Yang pertama adalah tujuannya untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pertambangan dan peningkatan kompetensi anggota Perhapi yang saat ini bekerja di perusahaan-perusahaan tambang maupun di pemerintah. Nah, jadi harapan kami bahwa ke depan Pekan Working Group ini akan lebih meriah dan akan lebih ramai lagi diikuti oleh para anggota kita dan profesional lainnya yang bergerak di bidang pertambangan. Karena Pekan Working Group ini bukan hanya untuk anggota Perhapi, tapi bisa juga diikuti oleh seluruh profesional yang bergerak di bidang pertambangan. Mungkin itu. Untuk Pekan Working Group ini kami berharap dari FKTT dapat membuat sinergitas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya batu bara, di mana diharapkan dari Working Group ini memberikan impact terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pelaku usaha pertambangan khususnya dari profesional pertambangan di Kalimantan Timur. Dari kami sih diharapkan ke depan kegiatan ini dapat berlanjut kembali dan lebih banyak peserta yang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Namun memang beberapa peserta ini tidak bisa ikut menghadiri ini karena masih ada kesibukan dalam khususnya menyiapkan RKB ya, karena beberapa perusahaan masih dalam penyusunan RKB. Kami berharap ke depan dapat lagi membuat working group khususnya untuk memberikan ide-ide kreatif bagi pertambangan Kaltim, terutama dalam mensinergikan visi misi Kaltim berdaulat untuk penataan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia pada khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih dikasih kesempatan untuk pesan dan kesan saya terhadap Pekan Working Group ini. Karena saya koordinator dari acara ini, saya sangat berterima kasih kepada panitia lokal Kaltim yang telah bekerja keras, Pak Sundek dan kawan-kawan. Kemudian kesannya bahwa ini telah mantap dan semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.